Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Veronica Cynthia Dewi, mahasiswi dari Stikes Sesi Tangerang, tingkat 3 di keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari telaah jurnal internasional. Judul jurnalnya yaitu The Influence of Food and Bed Message on Blood Pressure and Sleep Quality in Heart Failure Case Report, yang artinya pengaruh message kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien gagal jantung. Di sini ada penulis atau autornya, yaitu ada Arslan Gurkan dan Kayhan Özlem dari Department of Nursing Sivaskom Kocaeli University Turkey dan Department of Nursing Erciyes University Turkey. Kemudian ada publikasi di publication-nya, yaitu link jurnalnya tidak tersedia karena jurnalnya diberikan oleh dosen pengampu. Kemudian bulannya juga tidak tersedia. Tahunnya tahun 2020, volumenya volume 6, nomor dan halaman nomor 2, 1106 dan halaman 1-4. Penelaahnya di sini saya sendiri, Veronica Cynthia Dewi, dan tanggal penelaahnya 17 Agustus 2021. Di sini ada deskripsi jurnalnya. Yang pertama, tujuan utama penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji apakah ada pengaruh message kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pasien dengan gagal jantung selama 15 menit dalam 3 minggu pemberian message. Kemudian ada hasil penelitiannya. Setelah diberikan intervensi pijat kaki pada pasien dengan gagal jantung, tekanan sistoliknya menurun menjadi 110 dari 130 mmHg dan tekanan diastoliknya juga menurun menjadi 70 dari 80 mmHg. Penurunan ini terdeteksi muncul pada sesi ke-6 message kaki dilakukan. Pi-nya kurang dari 0,001. Kesimpulannya, message kaki dan punggung pada pasien dengan gagal jantung ini menunjukkan bahwa pijat yang dilakukan berulang selama 15 menit ini efektif untuk mengurangi tekanan darah dan merelaksasi tubuh. Kemudian kita telaah jurnalnya. Yang pertama, fokus utama penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai penanganan tekanan darah tinggi atau hipertensi pada pasien dengan gagal jantung dengan message kaki dan punggung selama 15 menit dalam 3 minggu. Yang kedua, ada elemen yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dan dalam suatu penelitian ini, yaitu ada gaya penulisan seperti sistematika penulisan dan tata bahasa. Yang pertama, sistematika penulisannya ini sudah cukup jelas karena ada nama jurnal, ada judul penelitiannya, ada autor, ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi atau pembahasan, dan kesimpulan serta referensinya. Kemudian ada tata bahasa yang digunakan pun sudah cukup baik karena pembaca mampu menangkap isi dengan baik dan mudah. Kemudian penulis yang kualifikasinya. Kualifikasi penulis ini sudah sesuai dengan kompetensinya yang dibuktikan dengan asal universitasnya, yaitu dengan penulis Arslan Gurkan berasal dari Department of Nursing Sivaskom Kocaeli University Turkey dan Kayhan Özlem berasal dari Department of Nursing Erciyes University Turkey. Kemudian ada judul yang berupa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari judul ini yaitu menggambarkan isi penelitian ini secara umum. Kemudian kekurangannya, tidak terdapat kekurangan dalam judul penelitian ini. Kemudian abstrak ini memiliki kelebihan yaitu berupa poin penting dalam penelitian sudah dijabarkan dengan cara lengkap pada abstrak. Kemudian abstrak ini tidak dapat kekurangan karena sudah cukup jelas. Kemudian elemen yang mempengaruhi kekuatan suatu penelitian, yang pertama ada tujuan penelitian dan masalah penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki apakah ada pengaruh pemberian message kaki dan punggung terhadap tekanan darah pada pasien dengan gagal jantung. Kemudian masalah dalam penelitian ini yaitu peningkatan tekanan darah dan kualitas tidur pada pasien dengan gagal jantung merupakan keluhan umum yang biasanya terjadi pada penderita gagal jantung. Kemudian pengaruh pemberian message kaki
dan punggung dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kualitas tidur pada pasien dengan gagal jantung. Sistematika penulisan atau konsistensi logis. Penulisan jurnal ini telah memenuhi kriteria logis dan konsisten. Sistematika penulisan runtut dan padu. Pertanyaan, penelitian, dan hipotesis, yaitu tersirat pertanyaan, apakah terdapat pengaruh massage kaki dan punggung terhadap tekanan darah dan kualitas tidur pada penderita gagal jantung setelah dilakukan tindakan non-farmakologi tersebut? Sasaran penelitian ini adalah penderita gagal jantung yang mengalami peningkatan tekanan darah dan penurunan kualitas tidur. Pertimbangan etnikalnya, penulis tidak mencantumkan definisi operasionalnya. Dalam penelitian ini tidak dituliskan uraian terkait definisi operasional. Kemudian ada metode desain penelitiannya, yaitu menggunakan penelitian eksperimen dengan pendekatan kuantitatif karena dilakukan percobaan terhadap pasien dengan gagal jantung yang diberikan tindakan massage kaki dan punggung. Kemudian pengumpulan data ini menggunakan yang pertama ada PSKI, dievaluasi 2 kali, pertama pada kunjungan rumah dan yang kedua 1 minggu setelah penghentian penelitian. Dan kedua, formulir data pribadi atau PEDF, dan formulir ini disiapkan oleh peneliti berdasarkan literatur dan terdiri dari 15 pertanyaan yang menanyakan karakteristik sosiodemografis pasien dan tingkat pengetahuan mereka tentang gagal jantung. Kemudian formulir PDF dan PSKI ini diisi melalui wawancara tatap muka dan pasien diperiksa menggunakan sphygmomanometer otomatis untuk dinilai tekanan darah sistolik dan diastoliknya. Dan data ini dianalisis dengan menggunakan data varian antar SINS dan dievaluasi dengan uji kasualis dan tes Osci-Metz-Centralman Whitney U menggunakan program paket statistik IBM SPSS 22.0 yaitu IBM Crop Armonk New York USA. Kemudian populasi sampelnya sudah jelas karena kriteria inklusi. Penelitian sampelnya ini sudah jelas kriteria inklusi pemilihan sampelnya dan jumlah populasi dan sampelnya pun sudah jelas. Teknik pengambilan sampel dengan randomly sampling. Kemudian cara pemilihan, teknik pengambilan dan penentuan besar sampel, yaitu penderita gagal jantung ini diseleksi sebagai sampel berdasarkan data tekanan darah dan data yang diisikan di kuesioner. Teknik pengambilan sampelnya dengan randomly sample. Kemudian di sini ada data analisisnya. Data analisis statistik yang digunakan yaitu IBM SPSS 22.0 yaitu IBM Crop Armonk New York USA. Kemudian di samping sudah terlampir tabel hasil penelitiannya, yaitu hasil penelitian dari tekanan darah. Kemudian yang selanjutnya ini adalah tabel dari hasil kualitas tidur. Pembahasan temuan hasil penelitian, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pembahasan ini yaitu peneliti sudah jelas membahas mengenai teknik pengobatan non-farmakologis, yaitu pemberian massage pada kaki dan punggung yang diberikan kepada penderita gagal jantung yang memiliki peningkatan tekanan darah. Kemudian kekurangannya, peneliti tidak jelas menjelaskan masing-masing variabelnya, serta peneliti tidak mencantumkan jumlah sampel, usia, dan jenis kelamin. Kemudian kesimpulan dan sarannya. Kelebihan dari penelitian ini diungkapkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil olah data statistik sehingga kesimpulannya ini jelas. Kemudian kekurangannya, tidak ada kekurangan karena pembahasan penelitian ini sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.